Selamat pagi kembali, saudara sekalian. Senang bertemu dengan Anda, menyapa Anda dalam topik edukasi asuransi. Dan kali ini saya, Andreas Filipilo, guru asuransi, akan membahas mengenai asuransi itu apa. Ya, sebab banyak orang yang nggak paham, atau mungkin paham tapi juga keliru. Apa asuransi? Ya. Nah, asuransi bisa dikategorikan sebagai sebuah bisnis. Ya. Sebuah bisnis tentu pemegang saham atau pemilik perusahaan yang menaruh uang di perusahaan tersebut ingin apa? Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ya, ini sebagai sebuah bisnis ya, sebagai bisnis ataupun komersial. Ya, jadi orang yang menaruh uangnya ya di situ sebagai pemegang saham, ya tentu ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Ya, itu komersial dimanapun bisnis selalu apa? Tujuannya apa? Keuntungan. Dan bagaimana? Maka mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Jadi ada 3 hal yang saya pikir ini dilakukan oleh banyak perusahaan asuransi. Dengan cara apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan, jual polis sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Tidak pandang bulu siapapun dia. Tua, muda, miskin, kaya, tinggal dimanapun, jual polis sebanyak-banyaknya. Ya, seringkali memang terjadi kesalahan cara menjual ya. Kemudian kedua, kenakan premi setinggi-tingginya. Jadi kalau bisa dicas premi yang lebih mahal ya dibandingkan tempat lain. Supaya apa? Supaya premi yang didapatkan lebih tinggi, lebih banyak ya. Kemudian ketiga, bayar klaim sekecil-kecilnya ya. Secara normatif ataupun naluri ya. Sebagai perusahaan, sebagai sebuah bisnis, ya tentu perusahaan ingin apa? Ingin keuntungan sebesar-besarnya tentunya dengan cara apa? Coba bayar klaim dengan sekecil-kecilnya, tentunya dengan tidak melanggar ketentuan dalam polis. Tapi ada juga beberapa perusahaan asuransi yang tanda petik ya, oknum ataupun bisa dibilang apapun itu punya suatu kebijakan ya berusaha untuk apa menekan jumlah pembayaran klaim ya, bahkan ada beberapa perusahaan asuransi saat ini yang tidak mau membayar kewajibannya dia. Intinya apa? Tujuannya apa? Untuk profit ya, jual polis sebanyak-banyaknya kepada semua orang, tidak lihat siapapun mereka, kenakan premi setinggi-tingginya, ketiga bayar klaim sekecil-kecilnya. Tujuannya apa? Keuntungan. Ya itulah bisnis. Kemudian asuransi adalah sebuah cara dalam mengelola risiko. Tentunya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang kepala keluarga, ataupun sebagai seorang CEO perusahaan, ya tentunya semua orang punya risiko tadi kan. Nah, bagaimana risiko ini bisa kita kelola, kita transfer, ya, mentransfer kepada perusahaan asuransi. Tentunya dengan cara yang benar ataupun yang yang smart ya, jangan sampai kita mentransfer risiko dengan cara yang salah, keliru membeli polis. Jadi cara untuk mengelola risiko, mentransfer risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi, dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi. Ini satu metode atau salah satu cara dalam mengelola risiko. Ya, ini mestinya dipahami oleh setiap orang ya. Tapi tidak semua orang perlu asuransi, tidak semua orang bisa mampu membeli asuransi. Jadi kembali lagi pada diri masing-masing, kita mesti lakukan kajian manajemen risiko dengan benar. Ya, jadi tertanggung harus paham tentang manajemen risiko terlebih dahulu, kemudian harus paham bagaimana polis asuransi untuk memastikan bahwa mereka memperoleh sesuai dengan profil dan kebutuhan. Jadi jangan asal membeli polis asuransi, tidak ya. Jadi lakukan dulu manajemen risiko, pahami dulu polis asuransi yang dibutuhkan, ya. Kemudian lakukan pembelian polis dengan benar. Ini salah satu cara untuk mengelola risiko. Kemudian asuransi adalah sebuah kontrak pertanggungan ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwasannya kontrak itu ditantangani oleh nasabah dengan menantangani SPAJ ataupun SPPA ataupun ilustrasi ataupun proposal ya, sebuah kontrak. Tetapi kemudian jangan tanda tangan dulu kalau Anda belum paham. Nah, karena kenapa? Sekali once kita tanda tangan, kita sudah setuju, maka kontrak tersebut mengikat kita. Ya, kontrak pertanggungan yang isinya apa? Isinya pasal-pasal dan segala macam. Dan Anda harus paham itu. Di mana di situ ada uangnya, ada uang Anda, premi Anda, dan ada nilai klaim yang mungkin bisa Anda dapatkan. Ya, jadi sebelum menandatangani atau memutuskan membeli polis, sangat disarankan untuk memahami terlebih dahulu isi kontrak yang akan dibeli. Gunakan jasa para ahli yang Anda percayai, misalnya pihak asuransi dan agen asuransi yang profesional. Bila mana perlu bantuan, ya Anda bisa kontak saya, ya karena saya paham kontrak asuransi. Ya, demikian saya punya pemahaman terkait dengan asuransi yang bisa saya bagi kepada Anda. Ya, semoga bermanfaat. Saya bisa dihubungi di etikatacademy.com maupun bisa asuransi.com ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu lain kali ya, karena saya akan berusaha untuk memberikan ataupun berbagi apa saja buat Anda terkait dengan asuransi dan nanti kemudian
terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun financial planning, karena saya pun ingin berbagi bukan cuma masalah asuransi tapi juga mengenai pengelolaan keuangan keluarga dan pribadi. Terima kasih, sampai jumpa, salam.